Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hamdan Suhaimi dalam rangka kajian kitab-kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Untuk berikutnya penjelasan terkait qadha dan qadar yang tadi dibahas dan sudah dibacakan. Sekarang kita lanjut kepada penjelasan-penjelasan berikutnya. Ini juga berkait dengan qadha dan qadar. Artinya semua yang diperbuat oleh manusia itu semua hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketaatannya kah, kedurhakannya kah, durhakannya kah, taatnya kah, maksiatnya kah, pahalanya kah, dosanya kah, itu Allah yang menentukan. Oleh karena itu kita harus membedah ini semua, karena ini bagian daripada rukun iman, percaya kepada qadha dan qadar, khairuhu wa syarruhu minallahi ta'ala. Fatta'atu, salah satu di antara qadha dan qadarnya Allah adalah ketaatan, taat. Fatta'atu wa hiya ma yusabu bihi biqadaillahi ta'ala wa qadrihi fil azal al kidami wa iradatihi wa amrihi wa ridahu. Fatta'atu mangkutai taat lan ya taat iku barang kanden ganjar apabila kan barang kelawan ketentuan Allah lan takdiri Allah ing dalam waktu azal, waktu dingin, tegesi dingin. Wa iradatihi lan karsane Allah, wa amri lan perintah Allah, wa ridahu lan ridhane Allah taala. Wa mahabbatihi lan demene Allah, wa taufiqihi lan taufiki saking Allah, wa takhliqihi lan ngebentuk akhlak saking Allah. Qala ba'dhum al-qadha iradatuhul azaliyat al-muta'allaqati bil asya' ala ma hiya alaihi wal qadaru ijaduhu iyaha ala ma yutabiqul ilma fal qada'u munazzalatul asas wal qadru bi manzilatil bina. Fal qada'u bi manzilatil asasi wal qadaru bi manzilatil bina. Wal qada'u bi manzilati alatil kail wal qadru bi manzilatil mukil. Wal qada'u bi manzilati ma a'ada lil labsi wal qadru bi manzilatil lubsi. Wal qada'u bi manzilati taswiril niqash as-surati fi za'nihi wal qadar bi manzilati rasmiha. Wal insanu wa huwa ma yu'aqabu alaihi bi qadri ta'ala wa qadri wa iradatihi ay masyiatihi fil azal ay likidami wa takhliq fihi wa khudlanihi wa lisa bi amrihi wala bi ridahu. Ini menjelaskan tentang taat, bahwa taat itu diartikan ma yusabu bihi bi qada'illahi ta'ala wa qadrihi fil azal. Artinya ketaatan pada diri manusia sudah ditentukan oleh Allah di zaman azalinya. Manusia sebelum lahir di muka bumi ini maka hidup di alam rahim. Di alam rahim itu Allah berdialog dengan cabang bayi atau ruh yang sudah ditiupkan di cabang bayi tersebut. Dalam dialog tersebut ada semacam perjanjian antara Tuhan dengan makhluknya. Perjanjian menyanggupi takdir yang digariskan, menyanggupi atau tidak qadha yang sudah digariskan oleh Allah kepada manusia ini yang masih dalam alam rahim. Kalau sanggup maka dia hidup dan selamat sampai dewasa, sampai tua. Sedangkan tidak menyanggupi dia akan mati saat masih bayi atau masih dalam kandungan. Ini menunjukkan kalau manusia yang sudah hidup dan sampai dewasa, sampai tua, itu menunjukkan kesanggupan secara batiniah, secara akliyah dalam menjalankan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Taat di sini adalah ma yusabu bi qada'illahi ta'ala. Taat itu kalau dilaksanakan dapat ganjaran. Taat itu kalau dilaksanakan dapat ganjaran. Itu artinya Allah memberikan kelebihan, fayab,
atau fadlullah, min fadli minallah, keutamaan dari Allah kepada manusia, bahwasanya untuk hidup bahagia harus dengan ketaatan. Taat akan melahirkan kebahagiaan. Kebalikan daripada taat adalah maksiat. Maksiat adalah ma yu'aqabu alaihi biqadaillah ta'ala. Artinya kalau maksiat sesuatu yang mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tingkah laku, tindakan, perbuatan yang kemudian diganjar siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberikan pilihan kepada manusia hidup. Memilih taatkah, memilih maksiat. Kalau maksiat akan berujung pada dosa, sedangkan taat berujung pada pahala. Silakan manusia memilihnya, mana itu taat, mana itu maksiat. Manusia memilih untuk melaksanakan ketaatan atau melakukan perbuatan maksiat. Tetapi sikap, tindakan manusia menuju ketaatan, menuju kemaksiatan, itu pun irada Allah. Lantas apakah ada fatalisme, kepasrahan total? Kalau memang ini takdir daripada Allah, untuk apa kita melaksanakan ketaatan? Untuk apa kita melaksanakan kemaksiatan? Toh sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Bukan begitu pengertiannya. Kita tidak boleh terjebak dalam akidah Jabariyah yang selalu totalitas, pasrah diri, tidak berusaha, tidak ikhtiar, hanya menggantungkan diri kepada Allah. Meskipun itu betul, tetapi berbuat, bertindak harus ada, ikhtiar itu harus ada. Nah, tetapi juga tidak melampaui batas seperti halnya akidahnya orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwa tidak ada kekuatan dari Tuhan, tidak ada takdir dari Tuhan yang mengikat hidup manusia. Artinya paham Qadariyah atau akidah madhab Qadariyah mengatakan bahwa manusia diberi kebebasan berpikir, bertindak, berbuat, berlaku. Kebaikan itu dipilihnya, keburukan juga dipilihnya, itu merupakan hak daripada manusia itu sendiri menentukan hidupnya. Di antara tesa dan antitesa inilah madhab Ahlussunnah wal Jamaah memberi solusi bahwa totalitas tunduk patuh kepada Allah itu wajib, tetapi juga kita sebagai manusia punya akal pikiran, punya badan, punya jasad untuk berkasab, untuk ikhtiar. Ini artinya dua kombinasi titik temu untuk manusia. Sungguhan akidah ini dari Ahlussunnah wal Jamaah ternyata kemudian banyak diterima oleh umumnya umat Islam di dunia ini, karena memang sintesa daripada itu tadi Jabariyah dan Qadariyah. Mengenai maksiat yang kemudian ditolak oleh sekelompok orang yang ada di barisan mazhab Mu'tazilah, bahwasanya orang tidak bisa berbuat sesuatu kalau tidak dengan akal pikirannya. Mu'tazilah mendefinisikan bahwa beragama harus mengedepankan rasionalitas, harus mengedepankan ro'yu di atas segala-galanya, bahkan di atasnya Al-Quran. Tetapi oleh Ahlussunnah wal Jamaah ditentang habis-habisan pemikiran orang-orang Mu'tazilah tersebut. Karena apa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah lebih kepada bagaimana mengikuti sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat. Karena anjuran Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati sahabati min ba'di. Saya pikir Ahlussunnah wal Jamaah memberikan ajarannya, memberikan penjelasan ajaran dari Nabi ini sangat-sangat mudah, sangat manusiawi, dan meneguhkan akidahnya ini menyesuaikan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Karena tidak heran, oleh karena itu tidak heran ketika umat Islam lebih banyak menganut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, karena mazhab Ahlussunnah wal Jamaah lebih kepada bagaimana mensintesakan antara tesa dan antitesa dari sebuah ajaran yang kaku, yakni ajaran Qadariyah dan ajaran Jabariyah. Ini menarik bagi kita untuk memahami bahwa Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun hidupnya, dimanapun berada, kapanpun dan zaman seperti apapun, kelenturan sikap,
dan adaptasi terhadap zaman, adaptasi terhadap tempat, itu bagi Ahlussunnah wal Jamaah lebih memilih, lebih mengedepankan kepada maslahatul ammah, kemaslahatan umum, dan juga menjalankan maqasidus syar'iyyah, tujuan-tujuan bersyariat, tujuan-tujuan beragama, itu lebih dikedepankan oleh umat Islam yang bermadzhab Ahlussunnah wal Jamaah daripada egoisme beragama, daripada radikalisme beragama. Ahlussunnah wal Jamaah lebih kepada menekankan sisi kemanusiaannya dalam bersikap dan beragama. Walaysa bi amrihi wala ridho biridohu, karena memang semua tindakan perbuatan seorang muslim, seorang mukmin itu adalah qada dan qadarnya dari Allah Subhanahu wa taala, iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita pun punya pilihan tersendiri untuk meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk, agar diberikan taufiknya, agar diberikan bimbingannya, agar selalu menjalankan agama yang benar dan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Mugi tunjukkanlah ya Allah ke jalan yang benar. Itu mungkin yang dimaksud dengan ayat dari surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita berharap agar kita selalu dibimbing, dibina, diberi petunjuk oleh Allah untuk tetap ke jalan yang benar, sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan ajaran Nabi, dan sesuai ajaran para sahabat Nabi. Demikian kajian kitab Qatrul Ghais kali ini. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Sultan TV di live streaming Sultan TV. Sultan TV memang oke.